Di sini kita sedang nongkrong bareng bersama teman-teman milenial. Milenial ya? Milenial. Ya, Milenial itu ya, tandanya apapun istilahnya. masih muda-muda. Kalau yang sudah tua-tua itu kolonial. Kayak gitu. Ya ini kita ngopi-ngopi, nyerutu-nyerutu, nyanyi-nyanyi itu bersama-sama gitu. Cuman saya itu penasaran, teman-teman milenial kok tertarik ya sama cerutu ya? Padahal kan cerutu itu kan identik sama orang tua ya. Orang tua ya. Ini enggak ini apa? Nanti kena stigma bahwa cerutu itu identik sama orang tua, dianggap wah ini enggak keren ini kok pakai cerutu ini, bau mbako. Gimana sih? Saya ingin tahu tanggapan dari teman-teman milenial ini, bagaimana tentang ngisep cerutu. Silakan, sapa sing anu ini? Ayo. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dino Satria. Saya tergabung dari Milenial Sigar Jember. Untuk menurut saya ini memang dulu stigma untuk cerutu ini memang lebih ke orang tua. Namun adanya perkumpulan Milenial Sigar ini itu bisa membangkitkan kaum muda ini untuk untuk mencoba kenikmatan dari cerutu atau sigar ini sendiri, karena emang di samping harganya yang memang lebih tinggi sedikit, cuman kita keuntungannya apa ketika kita sebagai kaum muda juga kita kan pasti bersosial media. Nah, bersosial media ini pun ketika kita bikin story atau apapun itu, kita menjadi lebih elegan dilihat orang itu. Jadi jadi tidak mengurangi citra kita untuk nyerutu ini sebagai orang tua atau gimana. Itu enggak. Kita bisa menikmati semua di kalangan usia remaja hingga dewasa, seperti itu. Jangan lupa di atas 18 apa 21 Pak Lam? 18. Di atas 18. Terima kasih. Ya. Ya, katanya lebih keren, lebih elegan. Oh iya, kurang elegan apa kalau orang sudah bawa cerutu? Mahal lagi. Nah ini sih mahal. Bener ya, cerutu itu mahal ya? Mahal, iya mahal. Tapi kalau dibandingkan kenikmatannya, kemudian dibandingkan dengan besarnya, cukup lama ya. Kalau misalkan kalau boleh diperbandingkan dengan rokok ya, rokok satu pak dibandingkan sama cerutu bisa tapi enggak boleh dibandingkan ya, punya kenikmatan sendiri-sendiri. Ya. Tapi iya, tadi kembali ke mahal. Bagaimana ini teman-teman milenial ini? Bagaimana mencari solusi mahal? Waduh, iki kuliah durung lulus ya. Kemudian kerja sih barusan masuk. Nah, ini bagaimana ini? Coba ini yang bisa ngomong masalah mengakali duit ini, mengakali dompetnya agar bisa menikmati gaya-gaya style elegan ini. Siapa? Mbak Apa ya? Jujur ini first time saya nyoba cerutu, dan itu memberi kesan memang yang berbeda antara rokok sama cerutu ya. Kalau rokok mungkin lebih ke ke kebul-kebul. Memang harganya lebih terjangkau, tapi ya itu tadi beda cara menikmatinya, beda mungkin untuk beda momen juga gitu kan. Kalau rokok kan di mana aja. Kalau seperti ini kesannya memang seperti yang Mas tadi sampaikan ya, lebih elegan, terus klasiknya dapat. Mungkin juga nanti kaum milenial ini bisa sedikit mematahkan stigma bahwa cerutu itu identik dengan old gitu ya. Lebih bisa dinikmati. Untuk harga juga saya baru tahu kalau sangat bervariasi sekali. Kalau dibilang mahal, ada yang mahal. Kalau yang terjangkau juga ada. Ya itu tadi, tergantung di selera. Penikmatnya gimana gitu. Betul sekali.
ini ini apa? Memang untuk teman-teman milenial ini kita sangat senang ya Pak Imam ya. Ya. Banyak, maksudnya itu ini kan cerutu itu kan mulai zaman kolonial ya. Diburu-buru orang, bakonya beli di sini, dibikin cerutu di luar negeri. Nah, ini kalau sekarang ini kita sudah bikin, Indonesia sudah banyak bikin cerutu Indonesia macam-macam. Ini luar biasa loh ini daunnya. Dan ini adalah karya mutakhir anak bangsa. Ini kalau saya kayak nganu Pak Febri ini, Pak ini karya mutakhir anak bangsa, ini jelimet ini pekerjaannya ini. Nah ini perlu ini nanti ini agak diceritani nih oleh Don Imam aja. Don Imam ini sudah katanya 30 tahun ini mulai dari apa mengotak-atik tembakau sampai sekarang menjadi cerutu. Pak Imam kalau 30 tahun berarti teman-teman milenial ini belum lahir ini, Masya Allah. Berarti ini wah ini luar biasa berarti ya. Kita ditemani oleh. Kelihatannya sekarang kan kayak sama aja. Kayak tanda but. Silakan ini berarti. Wah ini ya. Anu ini apa itu namanya, selisihnya paling 3 tahun lah sama teman. Gimana Pak Imam ini bisa telaten, bisa apa istiqomah gitu, apa ya, berproses di dalam tembak. Kita itu sudah cukup lama bergelut di tembakau sama cerutu. Nah, ada sebuah data mulai beberapa tahun yang lalu. Memang ada stigma bahwa cerutu ini identik sama outsman-nya orang tua. Tapi sekarang yang saya tahu, karena sebagai pelaku usaha cerutu, hampir di semua kota-kota besar itu sudah anak-anak muda, para milenial sudah beralih ke cerutu. Betul sekali. Ya, baik di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali itu sudah jarang sekali justru yang tua. Ya, karena mungkin ke bawah sebuah perkembangan zaman ya. Mungkin tingkat perekonomian juga makin maju, ya, pendapatan juga makin tinggi. Sehingga anak muda yang memang dekat sama sebuah lifestyle itu semuanya ditata. Visionnya ditata, ya mungkin gaya hidupnya juga berubah. Nah, termasuk cerutu yang bagian dari pola gaya hidup ini ikut di perubahan anak-anak muda zaman sekarang ya. Di beberapa kota di Indonesia sudah jarang sekali saya kalau ke luar kota itu nyigar sama yang tua, sudah jarang sekali. Semua seperti ini dan mereka asik ya. Mereka asik saling mengeksplor bagaimana cerutu semua brand baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pembicaraannya udah oke juga, pengetahuan cerutu juga makin berkembang dibanding beberapa tahun yang lalu. Ya, tidak bisa dipungkiri sebuah goods atau sebuah barang yang dekat dengan gaya hidup itu pasti dekat dengan anak muda. Apapun itu ya, apapun. Nah, include termasuk cerutu ini. Mengenai harga saya kira bisa banyak sekarang pilihan-pilihan. Mulai dari yang terjangkau sampai yang sangat mahal. Dan anehnya sebuah barang yang masuk di kategori lifestyle itu justru yang mahal yang menjadi incaran. Ada semacam keinginan ingin cobain. Oh, yang mahal gimana sih rasanya? Sudah harga tidak menjadi pertimbangan. Bisa dirasakan semua, apapun barangnya yang dekat sama gaya hidup, lifestyle itu selalu ingin coba. Apapun berapapun harganya. Nah, termasuk di dunia sigar begitu. Indonesia cukup pesat ya perkembangannya. Karena saya sebagai pelaku cerutu ada data mulai dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Luar biasa di Indonesia perkembangannya. Iya. Memang kita apalagi itu di
di apa itu di kok dipancing ya, ada pancingan apa istilahnya ya, ada medsos, jadi kita kan perlu tampil, ada kebutuhan untuk menunjukkan lifestyle gitu ya. Tapi tidak hanya lifestyle ya, cerutu memang perlu kita appreciate gitu kan ya. Jadi mungkin bagi teman-teman milenial yang mungkin belum mengenal cerutu, hal seperti itu perlu juga di-share pada teman-teman, karena kan tekanan terhadap tembakau dan rokok itu kan luar biasa ya, bukan hanya pada regulasi tapi juga persoalan keetika. Kadang-kadang dihubungkan orang ngisep itu adalah orang yang tanda kutip nakal kayak gitu kan. Nah itu kan padahal justru tidak begitu juga gitu kan. Saat tangan pegang cerutu itu stigma itu nggak ada sebetulnya. Ya. Justru muncul, wow, keren. Gitu aja. Keren. Betul. Dari kata wah jadi wow ya. Betul, iya. Jadi kita seneng ya Pak Imam ya. Akhir-akhir ini kan teman-teman muda kan banyak tumbuh dan saya jumpai ya. Tidak hanya di Jember ya, tapi seluruh kota-kota besar sudah anak-anak muda sudah mulai mencoba itu. Bahwa termasuk di tempat saya juga ada brand owner ya. Itu pun banyak pengusaha-pengusaha muda yang ngambil merek itu untuk menjadi sebuah bisnisnya dia. Termasuk juga lifestyle-nya dia. Itu justru anak-anak muda pengusaha. Iya. Jadi saya kan juga agak belajar ya tentang tembakau dan cerutu gitu. Dari perjalanan sebuah cerutu ini, mulai dari awal tanam bako di kebun sampai kemudian menjadi cerutu, itu luar biasa Pak Imam ya. Iya. Luar biasa prosesnya. Handle-nya luar biasa. Betul. Kehati-hatiannya juga. Betul. Terutama yang daun luar ya, wrapper ini yang tidak boleh sobek, tidak boleh pecah sama sekali gitu itu kan. Jadi mungkin suatu saat teman-teman bisa belajar gitu tentang atau mengenal lah tentang itu, sehingga kita bisa menghargai. Kadang-kadang kan orang tahu, kok mahal ya harganya ya. Kalau kita tahu betapa sulitnya ini prosesnya dan bahannya, kita akan bisa menghargai. Memang begitu. Memang harus mahal. Memang begitu gitu. Jadi bukan permainan harganya, bukan gitu. Betapa resikonya luar biasa untuk menciptakan sebuah karya cerutu gitu. Ya. Gimana lagi nih? Berarti itu konsepnya bisa gini, gerakan back to nature gitu ya Pak ya. Betul. Iya, kan tidak menggunakan kertas. Terus dari cara menghisapnya pun nggak boleh sampai ke dalam, cukup sampai dihirup, masuk inhale juga nggak boleh. Cuman sampai di kulum, sampai ke rongga kan, di rongga mulut aja. Cuma sampai di rongga mulut. Sensor lidah aja yang bekerja. Nah, setelah itu langsung keluar. Berarti kan baik untuk kesehatan sebetulnya. Ya hampir bisa dikatakan demikian lah. Ini nanti bisa ini enggak gerakan beralih dari rokok ke cerutu gitu kan. Biar lebih sehat, sama-sama ngisep kan. Iya. Bisa seperti itu ya. Saingan nih sama rokok. Itu loh, kemarin itu waktu Covid ya. Itu kan banyak industri-industri yang terpuruk ya itu. Tapi industri cerutu sepertinya bertahan ya Pak Imam ya. Bertahan bahkan naik. Bagus. Naik. Itu karena faktor apa Pak? Ya mungkin mereka ada work home ya. Nah, mereka juga secara manusiawi, orang ini pasti mencari sebuah momen kehidupan yang bagaimana dirinya ini enjoy dimanapun itu, siapapun bahkan itu ya. Nah pada saat Covid itu justru tren penjualan cerutu itu naik ya. Mungkin di rumahnya dia happy aja dengan sigar. Atau mungkin gitu ya. salah satunya faktor takut ya, takut karena kan Covid. Terus ini kan cuman sampai di
apa di rongga ini aja ya, nggak sampai dihirup. Sedangkan COVID kan nyerangnya sampai ke organ dalam. Atau mungkin faktor itu yang mempengaruhi penjualan cerutu naik. Nih, Pak. Kurang tahu kalau itu kan Seperti itu. harus di riset dulu ya. Soalnya kalau katakan ini ya enjoy, kayaknya di musim pandemi kan orang pada menghemat nih antara rokok sama cerutu, iya kan? Ya. Ini yang bikin penasaran nih Pak. Dari dirinya apapun yang kita nikmati, jika itu menyebabkan sebuah rasa enjoy di dalam dirinya, itu sudah menciptakan sebuah imun secara alami, apapun ya, apapun itu. Jadi rasa happy, rasa enjoy di dirinya itu sudah otomatis imunnya naik. Beda kalau dalam kondisi stres ataupun dalam posisi panik, itu imunnya justru turun. Menurut teorinya begitu loh ya. Mancingnya gitu. Tapi apa kasuistis ya? Ada customer yang itu melakukan testimoni bahwa dengan cerutu dia ada dengan tembakonya, maksudnya dengan tembakonya itu dia daya imunnya tinggi katanya. Waktu itu testimoni. Jadi makanya saya enggak ngeluarkan statement itu loh. Makanya kan testimoninya customer gitu. Kita kan oh ya bagus alhamdulillah lah gitu. Jadi setiap ada yang membawa kebaikan ya kita alhamdulillah aja. Ya itu mungkin untuk pemula kan bisa jadi perbandingan ya antara rokok atau cerutu, apa bedanya kan gitu, sama-sama ngisep gitu kan. Kalau dibilang terjangkau mungkin lebih murah rokok, lebih terjangkau kan. Cuman ya itu yang bikin penasaran kenapa gitu. Ya seperti yang saya hisap ini harganya kan 180.000 kan satu batang. Ya. Ada yang kecil. Tapi kalau bikin kita enjoy, bikin kita happy, apa artinya uang 180.000? Kalau yang kecil-kecil, ini yang apa ya, enak juga ya. Sekitar 20.000-an ya. 35.000 isi 5 ya. Berarti berapa? 5.000 isi 5. Iya, 4 apa 5? Oh isi 4, isi 4 terjangkau. Ngomong-ngomong terjangkau. Jadi ada kita Karena memang satu pak rokok itu bisa sampai berapa kemarinnya? 32.000. Nggak usah sebut merek lah ya. Ya, macam-macam. Betul. Rokok pun ada yang mahal juga ya. Ada. Iya. Semakin mahal semakin motivasinya tinggi buat cari uang. Nah, Mungkin begitu ya. kalau nggak gitu Pak, lah pengen beli ini, aduh nggak nyampe nih. Iya. Ya kayak Untuk memancing. baju bermerek misalkan kan membuat motivasi untuk semangat cari uang ya. Iya, betul. Sepakat. Bagus sekali itu semangatnya. Semangat mencari uang. Dengan dengan lifestyle yang elegan, semangat cari uangnya juga elegan. Ya. Ngomong-ngomong teman-teman yang sudah cerutu, siapa yang suka yang cerutu kecil? Cerutu kecil tuh halfcore ya Pak? Ada sigarilos juga ya? Ada juga yang kecil. Sesuai dengan kita siapin sebuah segmen rasa juga kita siapin, mulai dari yang rasa ringan, medium maupun yang full taste ya. Iya. Dari sisi harga pun juga kita Variasi. siapin, ada yang memang ini segmen yang bisa terjangkau dengan kalangan ini. Bukan berarti milenial tidak bisa menjangkau yang mahal ya, karena saya tahu data di beberapa kota itu justru anak muda itu berani ambil yang mahal. Lebih konsumtif Karena sebuah ya. lifestyle-nya yang ada di dalam dirinya. Iya. Tapi gini loh, kalau saya itu tidak setuju secara pribadi. Ada dua soalnya saya itu, secara pribadi dan sebagai seller. Orang tuh bertanya begini, sudah kasih apa rekomendasinya gitu, cerutu ini. Yang paling mahal yang mana? Wah, itu kan, kalau ada pertanyaan yang paling mahal, itu jujur itu. Saya selalu Sering ada gitu dilema. memang kalimat itu. Tapi kalau mau gercep pasti ada yang paling mahal ya sudah ya. Cari cuan. Nah itu ketika cari seller menjadi seller seperti itu.